Jemaat GKJ Kuto Arjo, Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat, baik yang ada di wilayah Kuto Arjo ataupun di luar daerah, bahkan di luar negeri, yang berkenan mengikuti ibadah secara online. Jika Bapak Ibu Saudara rindu memberikan persembahan, dapat dikirim atau ditransfer melalui rekening Bendahara GKJ Kuto Arjo atau langsung ke kantor gereja pada jam kerja. Hari ini kita memasuki Minggu Paskah keempat. Kita akan beribadah dengan tema menjadi gembala yang siap mendampingi. Mari silakan berdiri, kita akan memuji nama Tuhan dari nyanyian rohani nomor 3, Hormat bagi Allah Bapa. Saudara-saudara, marilah kita masuki ibadah Minggu Paskah keempat ini dengan pengakuan. Penolong kita yang sejati adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Mari kita kembali memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 415, Gembala Baik Bersuling Nan Merdu. Dan membaringkan
Saudara-saudaraku, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Allah yang Maha Pemurah, kami anak-anak-Mu mempersiapkan diri untuk menyambut sabda-Mu. Urapilah kami, agar kami boleh membuka hati dan pikiran kami untuk sabda-Mu, memahami kehendak-Mu, dan melakukannya dalam hidup beriman kami. Pakailah hamba-Mu ini untuk menjadi penyampai sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-10, ayat 22 sampai ayatnya yang ke-30. Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-22 sampai ayat 30, firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian tibalah hari raya penahbisan bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di bait Allah di serambi Salomo. Orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberi kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagia mereka yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita banyak sekali pergumulan dan juga permasalahan yang kita hadapi. Mulai dari permasalahan ekonomi, terkait dengan pekerjaan, atau juga dengan mendapatkan pekerjaan, masalah keluarga, tentang pasangan hidup, penyesuaian karakter, atau belum memiliki pasangan, masalah tumbuh kembang anak atau juga pergaulan anak kita, atau juga masalah yang belum memiliki momongan, masalah studi yang tidak selesai-selesai, atau setelah studi tapi belum mendapatkan pekerjaan, masalah di tengah persekutuan terkait pelayanan dan organisasi, serta masalah-masalah lainnya. Masalah-masalah ini membuat kita memiliki kemungkinan stres, dan jika tidak dikelola maka bisa membuat kita sakit, depresi. Oleh karena itu dibutuhkan pribadi, pendamping yang dapat membantu dalam meringankan beban yang dimiliki oleh orang lain. Tema Paskah 2025 mengingat
percaya, dan menjadi saksinya, ini menjadi suatu hal yang penting untuk kita hayati bersama agar kita dapat mengingat, percaya, dan menjadi saksi dalam wujud sebagai pendamping, seperti halnya gembala yang senantiasa mendampingi domba-dombanya, mengerti apa yang dibutuhkan oleh domba-dombanya. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Minggu Paskah kelima ini, keempat ini adalah temanya adalah menjadi gembala yang siap mendampingi. Siap mendampingi seseorang, siap meringankan bebannya, siap menjadi teman seperjalanan. Hal ini menjadikan seseorang mendapatkan pendampingan dan akan selalu mengingat cinta kasih Tuhan melalui kehadiran kita dalam kehidupan kebersamaan kita. Menjadi percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, dan cara Tuhan memelihara dengan kehadiran sesama kita, dengan kehadiran kita bagi orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala Agung, yakni Yesus Kristus sendiri adalah Sang Mesias yang menyelamatkan. Apakah kita percaya? Injil Yohanes yang kita baca pasal 10 ayat 22 sampai 30 menceritakan keraguan-raguan orang-orang Yahudi terhadap Yesus dan kemesiasannya. Ketika Tuhan Yesus berjalan-jalan di bait Allah serambi Salomo pada hari pentabisan bait Allah di Yerusalem, orang-orang Yahudi mengelilingi Tuhan Yesus dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi Engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau Engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Kebimbangan menjadikan mereka sulit mengimani kemesiasan Yesus. Menurut pandangan orang-orang Yahudi, sebenarnya dalam diri Yesus sudah terlihat ciri-ciri Mesias. Misalnya ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, dan juga yang lumpuh bisa berjalan, mengusir setan. Mukjizat-mukjizat ini menunjukkan bahwa dalam diri Yesus Injil kerajaan Allah diberitakan. Namun di sisi lain orang Yahudi kecewa pada Yesus sebab ia menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Menurut orang Yahudi, hari Sabat merupakan hari suci. Semua aktivitas dilarang, termasuk mengobati orang sakit. Melihat dua hal itu, orang-orang Yahudi menjadi bimbang. Di satu sisi mereka melihat Yesus itu Mesias, tetapi di sisi lain mereka melihat Yesus itu tidak seperti apa yang mereka pikirkan. Saudara-saudara, di tengah keraguan terhadapnya, Yesus memberikan jawaban yang meyakinkan. Jawaban itu adalah domba-dombanya akan mendengar suaranya. Ia Sang Gembala Agung mengenal siapa domba-dombanya. Ia tidak memberikan nama anonim kepada domba-dombanya. Setiap kali gembala memanggil, domba-domba mendengar suaranya dan kemudian mengikuti Dia. Kepada domba-dombanya Sang Gembala memberikan hidup yang kekal. Tidak seorang pun bisa merebut domba-domba itu dari tangan Gembala Agung. Hubungan antara gembala dengan domba-domba itu adalah hubungan yang hidup. Memberi rasa aman, saling memberi kasih, dan ada relasi yang kuat. Melalui kesaksian firman Tuhan, kita diajak bersama untuk dapat belajar menghayati kehidupan dalam dekapan kasih Sang Gembala Agung. Kasih yang kita alami dan rasakan
hendaknya membuat kita siap untuk juga menjadi gembala bagi sesama. Gembala yang siap mendampingi sesama yang sedang bergumul dalam menghadapi pergumulan. Perlu kita sadari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bahwa prinsip sebagai pendamping adalah menjadi penanya, pendengar yang baik, dan berempati, bertanya secara baik, bertujuan untuk tidak memberikan beban tambahan bagi seseorang yang sedang bergumul. Pendengar yang baik bertujuan agar seseorang yang sedang bergumul merasa lega, sedangkan berempati menunjukkan kehadiran seseorang pendamping. Ketika kita dapat menjalankan prinsip pendamping itu, kita meneladani gerak Sang Gembala Agung, yakni Tuhan kita, Allah yang selalu bersama kita dan menyediakan kehidupan kekal bagi kita. Dialah yang akan menopang kita menjadi gembala dan pendamping bagi sesama. Amin. Saat teduh bagi kita. Jemaat dipersilahkan berdiri bersama dengan umat Tuhan di sepanjang masa. Mari kita ikrarkan dan teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih untuk sabda-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami mampu menjadi gembala bagi sesama kami. Menjadi gembala yang siap mendampingi dan menjadi pembawa damai dimanapun kami berada. Kami mohon berkat bagi persekutuan kami. Sekalipun kami tidak bisa menyatu dalam sebuah ruangan, tetapi kami percaya dalam doa dan persekutuan kami boleh menyatu karena kasih-Mu. Berkatilah yang sakit dengan kesembuhan, yang lemah dengan kekuatan, yang sedih dengan penghiburan. Berkati anak cucu kami supaya tekun belajar, baik dalam pertumbuhan, mendapatkan pekerjaan yang baik, dan menemukan pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Berikan panjang umur, kesehatan, rezeki bagi yang berulang tahun, penyertaan, tuntunan, dan berkat bagi mereka yang berada di perantauan. Jauhkanlah dari mara bahaya dan selalu berkati mereka. Berkati para adiuswa di masa tua. Berkati saudara-saudara kami yang saat ini hidup sendiri. Kiranya kami dalam persekutuan juga diberi kemampuan untuk saling menopang sebagai rekan seperjalanan. Gereja-Mu dalam pelayanan Bapa berkati, supaya dapat menjadi saksi kemuliaan-Mu. Dimanapun jemaat GKJ Kuto Arjo berada, urapilah agar mereka merasakan kasih setia yang berasal daripada-Mu. Berkati juga bangsa dan negara kami, pemimpin kami dari pusat sampai daerah. Inilah syafaat kami Tuhan, yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tibalah bagi kita untuk memberikan persembahan. Persembahan kita akan kita dasarkan dengan firman Tuhan dari 1 Tawarikh 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada-Mu lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kita iringi persembahan kita dengan pelengkap Kidung Jemaat 147. Di sini aku bawa Tuhan.
persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Cuma dipersilahkan berdiri, mari kita berdoa. Bapa sumber segala berkat, kami bersyukur bahwa semua yang kami persembahkan berasal dari tangan-Mu. Terimalah persembahan kami dan jadikanlah sebagai alat dalam pelayanan kasih. Berkati juga setiap kami yang memberi dengan sukacita, limpahkanlah karunia-Mu atas kami. Kami akan undur dari ibadah ini, tetapi kami percaya Tuhan akan menyertai kami dan memberkati kami dimanapun kami berada, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengan tetap berdiri, kita nyanyikan nyanyian pengutusan. Pelengkap Kidung Jemaat 258, Ku ingin selalu dekat padamu.
Tuhan Yesus, pegang tanganku. Saudara-saudara, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikianlah janji Tuhan. Bersama Allah engkau diberkati oleh Sang persekutuan kekal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang kasih-Nya tidak pernah meninggalkan kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.